Klinik Fensisian Pemberantasan Penipuan Asuransi Kesehatan Fensisian Pemberantasan Penipuan Asuransi Kesehatan Melawan Penipuan Asuransi. Kalian yang malam ini bertugas, jaga malam harus fokus merawat pasien di kamar 701. Baik Direktur Gao, baik silakan pergi. Direktur Gao. Yuking, kenapa kamu di sini? Ayahku kena serangan jantung dan sudah dioperasi. Bagaimana keadaannya sekarang, dokter bedahnya siapa? Dokter Su yang mengoperasi. Sekarang sudah dalam tahap pemulihan. Itu bagus, aku sangat percaya pada keahlian King Feng. Sangat percaya. Begini saja. Aku ikut ke kamar rawatmu untuk melihat ayahmu. Kalau ada yang perlu dibantu, pasti datang ke aku ya. Kalau begitu aku tidak sungkan lagi. Tidak sungkan, tidak sungkan. Katanya kenapa belum juga datang memeriksa kamar? Sudah tidak sabar. Mencari menantu harus pelan-pelan. Jangan ngomong sembarangan. Aku belum setuju anak kita jadian dengan anak itu. Aku cuma tanya kondisi penyakitku. Ayah ibu, Direktur Gao datang. Sini duduk. Duduk sini. Aku baru tahu setelah bertemu Yuking. Lao Guan masuk rumah sakit. Bagaimana sekarang, sudah lebih baik? Sudah baik, sudah baik. Direktur Gao, waktu itu Anda sendiri datang ke rumah untuk memeriksaku. Kali ini Anda khusus datang menjenguk saya, terima kasih. Benar-benar terima kasih. Lao Guan, aku berhutang budi besar pada Yuking. Hutang budi yang sangat besar. Masih jauh dari cukup untuk membalasnya. Yuking kenapa? Jangan tanya tidak apa-apa. Yuking bukan orang luar. Tidak ada yang perlu disembunyikan. Su King Feng adalah anakku. Dulu waktu aku masih muda, karena beberapa konflik dan kesalahpahaman, ibunya bercerai denganku. King Feng tidak mau menghadapiku. Lalu mengajukan permohonan pindah rumah sakit. Sekarang dia bisa tetap di rumah sakit Yanxi kita berkat Yuking. Direktur Gao, Anda punya. Itu berkah besar Anda. Ya, Anda jangan terlalu sungkan. Yuking bisa membantu, itu hal yang baik. Bukan hutang budi. Yuking anak yang sangat berbakat. Aku langsung suka begitu melihatnya. Ya kan, semoga Yuking bisa akur dengan King Feng. Baik-baik saja. Kalau begitu Lao Guan, aku sibuk dulu ya. Baik. Yuking, ingat ya, kalau ada apa-apa langsung cari aku. Terima kasih Direktur Gao. Aku antar Anda ya, antar hati-hati di jalan. Dokter Su adalah anak Direktur Gao. Ayah dan anak ini sangat dihormati. Sekarang Dokter Su tambah nilaikan. Ini memang bisa menutupi kekurangan dari pihak ibunya. Lihat. Makanlah, anakmu bawa makanan untukmu. Baik-baik. Bagaimana dengan Liao Tuan, siapa yang menangani? Angkanya sama sekali tidak benar ini. Duoyun sudah kembali. Selamat datang kakak ipar. Kami sedang rapat, sebentar lagi selesai. Kemarilah, ada yang mau kubicarakan. Kamu sekarang juga, telepon Pak Liao. Kamu nanti masih harus kembali ke rumah sakit. Ya, gantian sama Mama. Sungguh melelahkan. Apa bagaimana? Sudah sadar? Sudah, untung ketemu Dokter Su. Kalau tidak, bisa sangat berbahaya. Baiklah, tidak apa-apa, kamu juga jangan terlalu khawatir. Tidak ada yang ingin mengalami hal seperti ini. Kapan kamu akan meminta rekanmu untuk pergi? Kami sedang team building, brainstorming. Chen Hijun, jangan berpura-pura lagi. Tenang, sekarang bahkan jika kamu sendiri meminta orang tua, mereka tidak akan tinggal di rumah kita. Duoyun, kamu bilang selama bertahun-tahun, aku memperlakukan orang tuamu seperti orang tuaku sendiri. Kamu bilang aku salah paham. Aku sangat sedih. Aku masih harus ke rumah sakit. Kapan kamu akan meminta rekanmu pergi? Kamu yang memutuskan. Kamu.
Kia Yao. Maaf ya, Kamu bilang kita tidak siang tidak malam, bersama-sama ngapain? Bukan ingin bersatu untuk mengatasi kesulitan bersama. Benar kan? Kenapa ada yang istimewa? Malam-malam masih keluar. Ada apa sih? Aku bilang, kehidupan pribadi kalian aku tidak peduli. Tapi ini kapan? Ini saat yang istimewa, tahu? Kalau ada yang melanggar lagi, langsung pergi. Timku tidak pernah memelihara orang yang tidak berguna. Datang. dokter sedang melakukan Selamat pagi, Tante Liu. Halo, Bagaimana perasaanmu, Paman Guan? Dokter Su, terima kasih, sudah jauh lebih baik. Jauh lebih baik, berkat kamu, terima kasih. Aku akan memeriksa. Baik. Dengar. Tarik napas. Hembuskan napas. Tarik. Hembus. Dengar di sini, baik, tarik napas. Hembuskan napas. Semua indikator bagus. Terima kasih, berkat kamu, beberapa hari ini. Kamu juga cukup lelah, maaf merepotkan. Ini yang harus kulakukan, Paman Guan. Anda menjalani operasi bypass jantung beberapa hari ini. Hindari aktivitas berat. Istirahat di rumah sakit sekitar seminggu lagi. Anda bisa pulang. Baiklah. sangat baik, terima kasih. Dokter Su, kami ingin anak kami datang ke rumahmu untuk berterima kasih. Anda tinggal sendiri atau dengan orang tua? Anda anak tunggal atau? Sudah. Apa yang kamu lakukan? Kamu mengorek privasi Dokter Su. Tidak ada aturan, benar-benar. Cuma bertanya. Tante Liu, Paman Guan, ada pasien lain yang harus diperiksa. Jika ada yang tidak nyaman, hubungi perawat. Baik. Aku pergi dulu. Terima kasih atas kerja kerasnya. Terima kasih. Dokter Su tampan dan berbakat, sopan dan rendah hati. Yuking kita benar-benar beruntung. Pelan-pelan, pelan-pelan, pelan-pelan. Apa kamu baik-baik saja? Yuking. Hari ini aku ada sesuatu untuk memberitahumu. King Feng sudah putus dengan Lin Jie. King Feng benar-benar hebat. Kalau ada kesempatan, kamu harus memanfaatkannya dengan baik. Beberapa hari lagi akan keluar dari rumah sakit, mau tinggal di mana? Benar juga. Setelah keluar dari sini, mau tinggal di mana? Saat kamu dirawat di rumah sakit, Zhenlei sempat muncul. Tapi sudah berapa hari ini, kenapa tidak terlihat bayangannya? Sudah, ada 2 kakak perempuannya saja sudah cukup. Kamu harus menyuruh anakmu juga, ya. Jujur saja, hari itu melihat Zhenlei menangis. Sangat sedih. Aku juga merasa sangat terharu. Sudahlah, Aku beritahu kamu, hanya anak kandung yang akan menangisi ayah kandungnya seperti itu. Coba ganti orang lain, lihat menantumu yang pertama. Waktu itu bahkan tidak terlihat bayangannya. Jadi, kalau nanti mencari menantu kecil, harus mencari yang cocok. sudah, pergi sana. Kamu sampai marah sampai kena serangan jantung. Masih saja melindungi anakmu. Kasih kamu sepotong permen. Kamu langsung senang bukan main. Jangan bilang anakku tidak baik di depanku. Di dalam ruangan sangat pengap. Aku mau keluar sebentar untuk menghirup udara segar. Dokter Su bilang, kamu harus sedikit bergerak. Bukankah kamu paling patuh pada Dokter Su? Dokter Su juga bilang, harus menjaga suasana hati yang baik. Aku mau jalan-jalan sebentar, biar suasana hatiku baik. Baiklah. Kamu pelen-pelen ya. Aku temani kamu. Oke, beritahu Paman. Kenapa tidak mau makan? Suasana hati tidak baik, tidak ada nafsu makan, tidak ingin makan. Kenapa bisa suasana hati tidak baik? Dokter Paman, kalau kamu tidak bisa melakukan hal yang kamu inginkan, apakah kamu tidak akan merasa tidak enak hati? Kamu ingin melakukan apa? Aku ingin menjadi dokter.
Setiap hari juga merawat pasien. Kalau paman bisa membuatmu menjadi dokter, apakah kamu akan berjanji pada paman untuk makan dengan baik? Saling kait dan gantung. 100 tahun tidak boleh berubah, tunggu aku mati baru boleh berubah. Ayo Cap, janji pada pamannya. Keke, ternyata kamu di sini, Dokter Su. Terima kasih sudah merawatnya. Tidak apa-apa. Ayo pergi. Dokter Su sangat penyayang ya. Aku kebetulan lewat dan melihat kamu sedang berbicara dengan anak kecil ini. Dia punya penyakit jantung bawaan, dirawat di sini. Belakangan ini suasana hatinya tidak baik, tidak mau makan dengan baik. Aku dengar kamu bilang ada cara untuk membuatnya menjadi dokter. Apa caranya? Kamu ada waktu? Ada. Temani aku keluar sebentar. Kamu tidak mau menangkap boneka, kan? Iya, kamu bisa. Apa yang sulit tentang ini? Mau pergi beli koin dulu. Lihat ya. Kirim. Sudah waktunya pulang MM. Ngapain ngumpulin boneka sebanyak ini? Menepati janji. Belum dicuci gimana mau makan? Zhenlei sudah dipikirkan. Gimana ngomong sama ayahmu sudah dipikirkan. Lei, aku setuju denganmu. Yang penting sekarang adalah menenangkan ayahmu kalau tidak dia akan bergabung dengan pihak kakak keduamu. Kita benar-benar tidak punya suara lagi. Benar. Bei. Kok kamu pulang? Aku minta cuti siang ini mau ke rumah sakit jenguk Paman Guan. Bei kok bisa sembarangan minta cuti. Kamu terlalu tidak peduli sama pekerjaanmu. Paman Guan sudah sakit lama. Kita belum pernah ke rumah sakit sama sekali bahkan tidak menengok. Tidak pantas kan Paman Guan bukan berarti besok atau lusa akan keluar. Tunggu hari libur baru pergi ya. Hari libur kamu jaga dia seharian. Aku dan ayahmu tidak keberatan. Kamu sekarang minta cuti. Kalau atasan perusahaan marah kamu nganggur gimana? Benar. Lei kan? Orang tua benar libur baru pergi. Benar kita baru mau pergi sama Lei. Kamu tidak perlu khawatir. Baik dengar cepat pergi kerja ayo baik dengar. Tapi aku jangan tapi ayo. Ambil tasmu menghormati orang tua. Adalah kewajiban seumur hidup tidak dalam waktu sebentar cepat-cepat. Hati-hati di jalan ya Bei. Kerja yang baik ya. Pelan-pelan di jalan. Lei selanjutnya. Tinggal lihat penampilanmu. Tenang saja ayah ibu aku sudah tahu. Kelinci kecil, kamu sakit apa? Perutmu sakit ya? Aku akan periksa kamu. Aku kasih obat. Dimakan nanti sembuh. 1 pasien. Dokter Keke, perutku agak sakit. Bisa periksa aku? Masuk, aku akan periksa. Aku taruh barang dulu di sini. Dokter Keke, kok pasien antri? Banyak sekali. Semuanya dikirim Dokter Su. Nomor sudah penuh. Tapi siang hampir lewat. Kok kamu belum makan? Pasien terlalu banyak. Harus periksa semua baru bisa istirahat. Tapi dokter tidak makan. Bisa periksa dengan akurat. Lagi pula pasien akan merasa dokter karena dirinya sendiri tidak makan. Apakah akan sedih? Baiklah. Boleh aku suapin kamu makan? Baik. Ayo. Enak kan? Manis ya kan?
Setelah makan Dokter Keke, jadi lebih bertenaga ya, ayo lagi. Hebat luar biasa. Dokter Su. Dokter Keke, dokter, besok ada 2 operasi untukmu. Jadi hari ini kamu harus makan dan istirahat yang cukup, agar besok punya tenaga dan semangat. Besok semuanya tergantung padamu. Ya, saya tidak akan mengecewakan semua orang. Ayo semangat. Cepat istirahat. Aku bilang gimana kalau kita manfaatkan kesempatan ini. Undang Dokter Su makan di rumah. Jodohkan Yuking dengannya bagaimana? Ya, undang juga Direktur Gao. Kamu tidak dengar dia bilang bukan orang luar. Terang-terangan bilang suka Yuking kita. Ya, waktu dia bilang itu, hatiku langsung hangat. Ayah ibu ayah aku datang menjenguk. Beza datang cuan si datang, anak datang lehet. Ngapain beli barang-barang uangnya aja kurang. Jangan selalu memikirkan kami. Mertua, Lau Guan, bagaimana kondisi tubuhmu? Kami sangat khawatir ya. Aku ambilkan buah untukmu Lau Guan. Aku dengar dari Lei. Katanya operasimu. Sangat sukses ya. Sekarang hati kami lega. Dan juga Lau Guan kita ini sudah tua. Harus lebih memperhatikan kesehatan. Ini juga membantu anak-anak kita kan? Ya. Terima kasih kepada kedua mertua. Kamu lihat urusanku ini, masih membuat kalian khawatir. pada dasarnya kamu dirawat di rumah sakit ini, karena kita waktu itu saling berdebat. Kenapa bisa bertengkar? Ya, sebenarnya kedua keluarga ini ingin kebahagiaan anak-anak tapi malah salah paham. Sekarang kalau dipikir-pikir, tidak sepadan. Hari ini kami sengaja datang untuk minta maaf. Jangan dipikirkan lagi. Tidak mempengaruhi pernikahan, tetap pernikahan, mertua tetap mertua. Ya. Aku ke pos perawat dulu, ke pos perawat waktunya infus. Kalian sibuk dulu ya, baik. Ya, tadi mertua bilang benar. Urusan ini kita anggap selesai. Dulu semua demi anak-anak. Ya, Zenlei. Ayo temani ayah ngobrol cepat. Datang ya, temani ayah ngobrol. Kami pergi lihat kakak ipar cuan ngapain aja, ya ngobrol cepat. Santai aja ngobrol-ngobrol ya. Ayah makan buah ya. Ayah. Kali ini aku benar-benar salah. Ayah bisa maafkan aku kan, aku anakmu. Apa sih yang perlu dimaafkan? Ayah bisa kasih rumah itu padaku. Sebenarnya aku sangat bersyukur. Aku juga selalu ingin menikah di rumah lama. Tapi ayah juga tahu. Kekhawatiran terbesarku adalah kakak kedua, sejak kecil dia selalu mencari-cari kesalahanku, aku takut suatu hari kita bertengkar dia mengusir aku dan Bebei. Gimana dong? Jadi aku punya ide ini. Aku juga tidak menyangka cara bodoh seperti ini bisa membuat ayah marah seperti ini. Ayah, anakmu salah, anak tidak berbakti. Bao, apa yang kamu lakukan? Jangan seperti ini. Kamu terlalu banyak berpikir, itu kakak perempuanmu sendiri. Dia tidak akan mengusir kalian. Tenang. Ayah, dia benar-benar bisa melakukannya. Sudahlah, ayah sudah dirawat di rumah sakit. Sekarang aku tidak akan berdebat dengannya. Baiklah. Ayah, aku ingin menunda urusan bisnis ini dulu. Aku akan mencari pekerjaan yang stabil. Bagus, lalu apa yang kamu rencanakan? Aku ini tidak punya gelar, tidak punya pendidikan. Aku sudah memikirkan ini beberapa hari. Sudah memikirkan banyak hal. Aku ingin menjadi sopir ojek online. Menjadi sopir ojek online. Tidak semudah yang kamu pikirkan. Makan pun tidak teratur. Panas di musim panas, dingin di musim dingin. Setahun 365 hari. Tidak ada hari libur, tahu. Ayah, lalu apa yang tidak melelahkan? Bukan begitu. Ayah tenang, anakmu tidak takut. Anakmu tidak takut apapun. Anakmu hanya takut ayah sakit. Aku tidak ingin ayah khawatir lagi. Biarkan aku mencoba. Tapi, kalau jadi sopir ojek online, dari mana mobilnya? Ya. Ayah benar. Guan Yuking kan punya mobil. Dia tidak menggunakannya, bagaimana kalau dia meminjamkannya padaku? Untuk sementara.
Guan Zhenlei. Bukannya aku melarangmu ke rumah sakit. Kenapa kamu datang? Berputar-putar dengan ayah, ternyata menunggu di sini. Bukan begitu? Ayah masuk rumah sakit karena kamu. Masalah rumah belum selesai, sekarang kamu minta mobil. Bagaimana kamu bisa? Ini ayahku sendiri. Aku datang melihat ayahku sendiri. Kenapa? Bukankah aku keluarga Guan? Rumah itu atas namamu. Kamu tidak mau memberikannya padaku, baiklah. Aku juga tidak akan menjualnya, sekarang kamu puas. Sekarang aku hanya ingin mencari pekerjaan. Kamu kan punya mobil untuk pergi kerja, kamu tidak membutuhkannya. Kamu selalu terbang kemana-mana, bagaimana kalau mobil itu untukku jadi sopir ojek bisa menghasilkan uang, dan membantu kamu memanfaatkan aset yang tidak kamu puaskan. Memanfaatkan aset yang tidak terpakai? Itu mobilku. Apa urusanmu? Kenapa kamu selalu mengambil milik orang lain dan menganggapnya milikmu? Kenapa kamu begitu hebat? Orang lain? Ya. Ayah dengar jelas. Aku tidak memfitnahnya, dia tidak menganggapku sebagai adik kandung. Tidak menganggapku sebagai keluarga Guan. Guan Katamu, Zhenlei. kamu mau apa? Kamu mau apa? Kamu mau berkelahi lagi? Apa yang terjadi? Ini bagaimana? Guan Yuking, kamu mau apa? Suara keras sekali. Apa? Paman dan bibi datang. Tidak apa-apa, Guan Yuking. Waktu itu, kamu hampir membuat kakiku patah, aku tidak mengatakan apa-apa. Sekarang kamu mau berkelahi di depan ayah, tidak takut. Aku. Kamu berkelahi dengannya. Kapan aku pernah berkelahi denganmu? Bohong di bar. Kaki Zhenlei hampir patah karena Yuking. Berbaring di tempat tidur selama beberapa hari, tidak bisa bangun. Lei kekasihan. Ayah, berapa banyak aku menderita. Aku selalu menahannya, tidak berani memberitahumu. Aku takut kamu sedih, bagaimana dengan kakimu sekarang? Sekarang sudah jauh lebih baik. Beruntung ada bantuan dari mertua, kalau tidak, aku mungkin sudah busuk. Ayah, aku tidak memukulnya. Bagaimana kamu bisa begitu dramatis? Haruskah aku membeli kursi roda untuk menemanimu? Apakah tidak ada yang bisa dibicarakan dengan baik? Dia adikmu, sebagai kakak, tidak bisakah kamu menoleransinya sedikit? Tapi aku tidak memukulnya. Yuking, masalah kaki yang patah itu sudah lewat. Kita tidak membicarakannya lagi. Dan juga, Zhenlei menikah kamu tidak ingin mengeluarkan uang. Tidak apa-apa. Tapi sekarang Zhenlei ingin mencari pekerjaan yang baik, berusaha keras. Kamu tidak mendukung. Aku pikir kamu sebagai kakak. Terlalu tidak masuk akal. Benar, lehat, mara orang banyak itu usually. Ini ruang pasien, kamu sudah mengganggu. Istirahat pasien, silakan keluar. Su Qingfeng, apa urusanmu di sini? Ini ruang VIP, hanya ayahku di sini. Siapa yang aku ganggu? Ini urusan keluarga Guan. Sekarang tidak ada urusanmu, jangan selalu menyela. Silakan keluar. Guan Zhenlei bersikap sopan kepada Dr. Su. Maaf, Dr. Su. Jika kamu sibuk, silakan lanjutkan. Aku akan menyelesaikan ini. Jika ada masalah, kirim aku pesan WeChat. Jika tidak bisa, aku akan memanggil satpam. Ayah, kamu istirahatlah. Guan Zhenlei, keluar sebentar dengan aku. Tidak, bagaimana jika kamu memukulku lagi? Aku berjanji tidak akan bertengkar atau ribut denganmu. Mari kita bicara baik-baik, boleh? Tidak boleh, ayah, kamu benar-benar harus. Berikan aku keadilan. Lihat dia menghasilkan begitu banyak uang, kamu benar-benar harus mengatasi orang pelit seperti ini. Guan Zhenlei, Apalagi, kamu menjual rumah tanpa memberitahu kami. Aku belum menghitungnya. Ayah belum keluar dari rumah sakit. Kamu sudah datang meminta mobil. Di depan mertuamu, kamu membuat keributan. Kamu benar-benar brengsek. siapa yang kamu sebut brengsek? Zhenlei jangan terpancing, jangan terpancing. Katakan lagi, lihat kamu membuat kakakmu. Tenang. Lau Guan jangan bergerak. Lau Guan. Ayah. Guan Yuking, tidak bisakah kamu sedikit diam? Guan Yuking, kamu tidak peduli, hidup mati adikmu juga. Tapi kamu tidak bisa di depan ayahmu menyakitinya. Tarik napas dalam-dalam, jangan terburu-buru. Lau Guan anggap saja tidak mendengar. Simiwa kesalahan kami ini. Sebagai orang tua tidak mampu, bukan ayah. Tidak bisa membantu Zhenlei. Sehingga sampai seperti ini. Ayah, Yuking, Zhenlei salah besar. Aku tetap berkata, kita semua satu keluarga. Kamu yang kaya bantu yang miskin. Kamu sedikit rugi, tidak kehilangan apa-apa. Benar bukan? Sudahlah ayah, istirahatlah dulu. Ayah nyanyi dulu sambil bersiap. sampai kapanpun kamu tidak peduli. Tubuhmu sendiri kamu tidak jaga tapi masih membelanya. Kenapa sih kamu? Dia cuma takut sama kamu, takut kamu akan mengusirnya dari rumah itu, makanya dia berpikir untuk jual rumah ini dan beli rumah baru. Kamu, hal ini tidak sepenuhnya salah dia. Bukan begitu kan, kamu kan kakaknya. Bantulah dia, kasih dulu mobilmu padanya. Boleh tidak? Sudah lama ngomong ternyata aku yang salah ya.
Kenapa setiap kali ada masalah seperti ini, kamu selalu membelanya? Apakah dia satu-satunya anakmu? Apa aku ini putrimu atau bukan? Guan Yuking, kamu ngomong apa, masih mau mengakui ayah tidak? Diam kamu. Baiklah, Guan Zhenlei. Selamat ya. Tujuanmu tercapai lagi, kamu menang. Mobil bisa kuberikan padamu. Demi ayah, aku kasih mobilmu padamu ya. Masih mau apa lagi, bilang dong. Yuking, Ayah, jangan marah. Hati-hati otak, hati-hati. Hati-hati listrik, hati-hati listrik. Hei Shifu, kenapa kamu tidak balas pesanku? Dengar ayahmu dirawat sekarang, gimana keadaannya? Di rumah sakit mana? Aku ke sana sekarang. Tidak apa-apa itu. Ayahku operasinya sukses. Dia juga butuh istirahat, tidak usah datang. Lagi pula kamu besok harus terbang. Kamu juga harus jaga tidurmu. Jangan khawatir, tidak apa-apa. Kapan kamu kembali bekerja? Aku cuti 2 hari ini, Wang Chan tidak bilang ya. Wang Chan bilang jangan sampai kamu tahu di saat seperti ini. Agar kamu tidak stres, tapi aku pikir-pikir. Beberapa hal lebih baik kamu tahu, daripada tidak tahu. Kenapa kamu lambat sekali, cepat bilang. Selama kamu cuti, tim mengajukan diri untuk menggantikanmu mengajar kursus pelatihan baru. Xiao Shen bilang kepadaku, pimpinan merasa urusan rumahmu terlalu banyak. Tugas terbang berat keduanya tidak bisa dijalani bersamaan. Sepertinya tim akan sepenuhnya menggantikan posisimu sebagai instruktur. Sudah selesai. Shifu, tapi kamu juga jangan kesal, hal ini kamu tahu saja. Bagaimanapun apapun yang terjadi, aku akan selalu di sisimu. Kalau ada apa-apa, telepon aku kapan saja. Baik, aku tahu, tidak apa-apa, aku tutup ya. Ke atas buka pelan, ke atas kendalikan pelan. Ke atas sapu buka pelan, ke atas pelan. Bertengkar. Baca.
Kamu jongkok di sini ngapain, kenapa tidak pulang? Tidak bawa kunci. Kuncinya mana? Ketinggalan di rumah sakit, aku nanti ambil. Ke rumah kita saja. Tidak apa-apa, aku nanti kalau hujan berhenti ke rumah sakit saja. Setidaknya keringkan dulu rambut dan bajumu. Ayahmu sekarang dirawat, butuh kamu sibuk sana-sini. Kamu sekarang tidak punya hak untuk sakit lagi. Kalau tidak bisa tinggal dulu di rumahku. Mama tidur. Minum obat langsung tidur. Hari ini Yuking. Pasti sedih lagi ayah. Zhenlei bertengkar sama dia seperti itu. Ditambah lagi ayah. Sebenarnya, ayah punya perasaan terhadap Yuking. Cuma kalau soal anak laki-lakinya, dia jadi tidak adil. Entah kapan hatinya bisa lurus, benar-benar pikun. Memang pikun, entah dia mengerti atau tidak. Yuking begitu sabar dan mengalah pada Zhenlei. Itu semua karena mempertimbangkan, dia punya penyakit jantung. Benar-benar. Ayah cuma merasa Yuking punya kemampuan, lebih banyak memberi tidak apa-apa. Tapi dia lupa. Orang yang punya kemampuan juga mudah terluka. Ya. Jahe teh. Terima kasih. Tunggu sebentar. Saya sendiri saja. Keringkan rambutmu, nanti masuk angin. Terima kasih. Di kamar mandi ada baju saya, kalau tidak keberatan, bisa ganti. Bisa ganti, baru. Baiklah. Di dalam ada pengering rambut, keringkan rambutmu. Oke. Panci sapi jamur, panci panas sendiri. Paskan. Bisa, terima kasih. Sama-sama. Wangi sekali. Saya rasa kamu lapar. Kalau begitu saya tidak sungkan. Seharian belum makan. Kamu biasa makan ini ya? Kadang, kalau operasi selesai terlalu malam, makan ini lebih praktis. Kamu begitu saja, pantas saja ibumu setiap hari mengejar-ngejar kamu, membawakan makanan. Tidak bisa, sifat pekerjaan dokter bedah menentukan makan cuma untuk mempertahankan hidup, kadang untuk menghemat waktu. Kami sarapan 6 telur, 2 kotak susu. Seharian tidak makan lagi. 6 telur. Panci sapi jamur, panci panas sendiri. Panci panas sendiri kalau sehari terus panci sapi jamur, panci panas sendiri. Panci panas sendiri kadang kami juga pakai panci sapi jamur, panci panas sendiri. Itu sangat melelahkan. Jadi profesi kalian sangat dihormati. Kami juga suka dengan keluarga pasien seperti kamu. Gimana urusan adikmu? Ayahku jantungnya tidak enak lagi. Aku takut membuatnya marah, jadi menyerah saja. Kenapa ayahmu kambuh kali ini? Karena adikku. Adikku mau menikah, menipu ayah dan ibu. Pindah ke pinggir kota, diam-diam jual rumah. Panci sapi jamur, panci panas sendiri. Memang rezekinya. Rezeki apa? Aku sudah begitu berbakti, tapi dia masih tidak puas. Panci sapi jamur, panci panas sendiri, kalau saja timbangan Kalau perasaan ayah. saja timbangan perasaan ayah, bisa condong ke sini sedikit. Bisa tidak masuk akal, berdiri di pihakku. Meski cuma sekali, hatiku akan lebih baik. Bisa terlihat. Ayahmu memang agak pilih kasih. Kamu dari kecil oleh ibumu dirawat seperti permata di telapak tangan. Meskipun orang tua bercerai, tetap menjadi harta yang tak tergantikan. Jadi kamu tidak akan pernah mengerti kesulitanku sebagai yang kedua selama ribuan tahun. Dimanjakan seperti harta yang tak tergantikan. Tidak selalu hal yang baik. Sebenarnya kakakku bukan anak kandung ibuku. Ibuku takut menyakitinya.
Jadi semua hal dipikirkan dengan sangat matang. Self-eating hotpot dengan jamur dan daging sapi. Meskipun aku sangat iri, tapi aku juga bisa mengerti. Adikku apalagi. 3 generasi anak tunggal. Jadi ayahku sangat memanjakannya. Sampai-sampai takut dia meleleh. Aku masih sangat berterima kasih pada mereka. Self-eating hotpot dengan jamur dan daging sapi. Mereka sudah memberikan begitu banyak. Jadi aku juga merasa harus melakukan lebih untuk keluarga ini. Tapi meskipun begitu, ayah dan adikku tidak bisa begitu saja memerasku tanpa syarat. Memikirkannya membuatku sedih. Mengerti. Kamu dieksploitasi secara finansial. Aku dieksploitasi secara emosional. Kita berdua sama-sama. Terkadang saat menghadapi ibuku, rasanya seperti menginjak gajah. Kamu tahu perasaan itu. Ibumu ingin mengisi seluruh hidupmu. Tapi menurutku itu bagus. Setidaknya tidak pilih kasih dan sangat mencintaimu. Tapi aku adalah diriku sendiri. Aku dan ibuku adalah 2 individu. Dia tidak bisa memperlakukanku seperti self-eating hotpot dengan jamur dan daging sapi. Dia tidak bisa memperlakukanku seperti self-eating hotpot dengan jamur dan daging sapi. Semua hal ingin dia atur. Mari bersulang untuk penderitaan kita. Self-eating hotpot dengan jamur dan daging sapi. Ayo, Kenapa lenganmu? kemari. Tidak apa-apa. Aku bahkan tidak menyadarinya. Aku benar-benar baik-baik saja. Duduk. Apakah penyakit kerjamu kambuh lagi? Tidak apa-apa, aku bisa sendiri. Terima kasih. Apa itu? Plester. Lucu sekali. Radius. Radius, tidak pernah terpikir. Radius. Radius, kamu sangat feminin. Bukan, kotak T3K ini disiapkan oleh perawat di departemen. Mungkin milik mereka. Apakah di rumah sakitmu? Banyak perawat yang mengejarmu. Tidak, kalau tidak aku tidak akan sampai sekarang. Masih sendiri. Tidak perlu ditempel. Biarkan saja begitu, biarkan. Kamu ngapain? Gema. Kepalaku tidak terluka. Memikirkan hal yang menyedihkan juga adalah luka. Tempelkan itu dan tidur nyenyak, ikut serta. Ikut serta, besok semuanya akan baik-baik saja. Ikut serta. Benarkah? Coba saja. Terima kasih. Cukup bagus. Bodoh bukan bodoh. Di mana aku tidur? Saya harus sama dengan Anda. Ada kamar. Kalau begitu istirahat saja. Selamat malam. Aku akan mengemudi. Anak datang untuk sarapan. Baik, Bibi. Gua nyuking kamu.
Bagaimana kau bisa berada di rumah anakku? Bu, kenapa kamu tidak menelepon? Aku datang ke anakku. Saya tidak terdaftar. Saya tidak perlu membuat janji Ini terlebih tidak dahulu. semua baru saja dimulai. Tidak, aku tidak. Kalian berdua tadi malam. Apa yang kamu lakukan? Tidak, kau pikir kita tidak melakukan apa-apa? Bibi, aku sedang tidur. Terakhir kali kau tidak memakainya. Tinggal di rumah mereka. Dia mengenakan pakaian Anda hari ini. Tidur di tempatmu. Tidak ada yang dilakukan. Kalian berdua baik-baik saja. Bukan Bibi. Siapa yang percaya pada ibumu? Belum pernah menonton serial TV. Ibu, tenang saja. Bibi, jangan bersemangat. Minum air dulu. Itu. Dengarkan kami. Aku sudah kompromi. Aku setuju kau tinggal di rumah sakit. Apa arti dari Gao Jianling? Kenapa dia tidak mati? Kenapa, nak? Aku sudah memperingatkanmu. Dia dikirim oleh Gao Jianling. Menyamar di sekitar Anda. Kenapa kau tidak percaya? Guan Yuqing, kau mengaku padaku. Apakah Anda Gao Jianling mengirim untuk melawan King Feng? Mom Guan Yuqing tidak ada hubungannya dengan keluarga kami. Dia hujan di luar kemarin dan tidak punya kunci. Tinggal di rumah kami.